Nama saya Muhammad Andi Mukhtar, NIM 2014030003. Baiklah, saya akan membahas tentang mendeskripsikan berbagai sistem etika politik dan ideologi-ideologi besar dunia. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya bahaskan. Yang pertama, pengertian etika politik. Yang kedua, tugas etika politik. Yang ketiga, prinsip etika politik. Dan yang keempat, tentang ideologi-ideologi besar dunia. Baiklah, yang pertama, pengertian etika politik. Etika politik, etika atau filsafat moral, mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan kejahatan etika politik yang demikian. Memiliki tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan mana tingkah laku politik yang jelek. Apabila suatu politik sudah mengarah pada kepentingan umum atau negara, itu etika politik yang baik. Sedangkan apabila suatu politik yang sudah mengarah pada kepentingan pribadi dan golongan tertentu, itu etika politik yang buruk. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan a priori, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif. Selanjutnya, poin kedua, yaitu tugas etika politik. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Etika politik dapat memberikan patokan, orientasi, dan pegangan normatif bagi mereka yang memang mau menilai kualitas, tantangan, dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia atau mempertanyakan legitimasi moral sebagai keputusan politik. Suatu keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Etika politik bangsa Indonesia dibangun melalui karakteristik masyarakat yang berdasarkan Pancasila, sehingga amat diperlukan untuk menampung tindakan-tindakan yang tidak diatur dalam aturan secara legal formal. Karena itu, etika politik lebih bersifat konvensi dan berupa aturan-aturan moral. Selanjutnya, poin yang ketiga, prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu negara adalah adanya cita the rule of law, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan hak-hak asasi manusia menurut kekasan pahaman kemanusiaan, dan struktur sosial budaya masyarakat masing-masing dan keadilan sosial. Tanpa disadari, nilai etis politik bangsa Indonesia cenderung mengarah kepada kompetisi yang mengabaikan moral. Buktinya, semua harga jabatan politik setara dengan sejumlah uang. Semua jabatan memiliki harga yang harus dibayar si pejabat. Itulah mengapa para pengkritik dan budayawan secara prihatin menyatakan arah etika dalam bidang politik dan bidang lain sedang berlainan tunggang langgang meminjam dinas runaway menuju ke arah jual beli menggunakan uang maupun sesuatu yang bisa dihargai dengan uang. Selanjutnya, poin yang keempat, ideologi-ideologi besar dunia. Ideologi adalah sebuah gagasan atau ide. Di sini ada beberapa macam-macam ideologi besar dunia. Yang pertama, ada komunisme. Komunisme adalah sebuah konsep politik dan konsep bernegara serta salah satu ideologi politik, ekonomi dan sosial dalam sejarah peradaban dunia modern. Secara umum, pengertian komunisme adalah sebuah gagasan yang menghendaki adanya suatu masyarakat tanpa kelas, yaitu masyarakat yang tidak memiliki hak milik, uang, hingga negara untuk membuat masyarakat terstratifikasi dalam kelas yang berbeda. Ideologi komunisme ini dikenal luas atas pemikiran seorang tokoh yang bernama Karl Marx dan Friedrich Engels. Meski demikian,
istilah komunisme itu sendiri sudah jauh dicetuskan dalam peradaban manusia modern oleh tokoh bernama Viktor Davan. Selanjutnya ada liberalisme. Liberalisme adalah sebuah konsep politik serta salah satu ideologi politik, ekonomi, dan sosial dalam sejarah peradaban dunia modern. Secara umum pengertian liberalisme adalah sebuah gagasan dan prinsip yang menekankan kebebasan individu berdasarkan kemerdekaan dan kesetaraan hak dalam banyak aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat seperti pemerintahan, hak sipil, hak perekonomian, dan banyak lagi. Selanjutnya, poin yang ketiga, sosialisme. Sosialisme adalah sebuah konsep politik dan konsep bernegara serta salah satu ideologi ekonomi dan sosial dalam sejarah peradaban dunia modern. Secara umum pengertian sosialisme adalah sebuah gagasan yang menggambarkan masyarakat yang mengelola kepemilikan alat produksi sesuai dengan prinsip-prinsip sosial, seperti kepemilikan oleh publik, kolektif, kerjasama, atau warga negara untuk kepentingan penyederhanaan. Sosialisme seringkali disamaartikan dengan komunisme, meski pada hakikatnya kedua hal tersebut adalah hal yang berlawanan. Dan poin yang keempat ada nasionalisme. Nasionalisme adalah sebuah konsep politik dan konsep bernegara. Nasionalisme juga dianggap sebagai salah satu ideologi politik dalam sejarah peradaban dunia modern. Secara umum, pengertian nasionalisme adalah sebuah gerakan untuk mengukuhkan kedaulatan sebuah bangsa atas tanah airnya. Konsep ini sendiri memiliki beberapa pengertian dari beberapa tokoh, sehingga tidak memiliki satu gagasan tunggal yang mutlak. Salah satu rujukan pengertian lain yang bisa diambil untuk menjelaskan konsep nasionalisme adalah definisi dan filsuf bernama Joseph Ernest Renan. Baiklah, mungkin sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.